ada sekarang fatwa yang mengatakan bahwasanya tidak boleh disebut kalimat kafir pada orang kafir. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini tidak lain tidak bukan, ini gerakan siapa? Ini gerakan yang bermula dari gerakan liberal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk itu kembali kita lihat gerakan liberal ini. Sidang jemaah, gerakan yang berasal dari orang kafir, merusak pemahaman umat Islam supaya umat Islam ini berpaham liberal. Ini bukan gerakan baru, tapi gerakan yang sudah ada semenjak zaman kenabian, hanya diulang lagi dan dilakoni oleh lakon-lakon baru. Maka dalam hal itu sidang jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kafirun, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ayat ini mengatakan katakan, bukan dilarang, tapi justru Allah perintahkan katakan, ucapkan, panggilkan. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai kalian orang-orang kafir. Allah suruh perintah. Jadi kalau pelarangan ini menentang perintah, ini kekafiran sidang jemaah yang dirahmati Allah. Penentangan terhadap perintah Al-Quran yang disuruh mengatakan qul, katakan. Sidang jemaah, kita tidak mempersoalkan kalimat non-muslim, menamakan kaum kafir dengan non-muslim tidak masalah, tetapi melarang orang Islam memanggil non-muslim kafir, ini masalah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya nyatakan dalam khutbah ini bahwasanya pernyataan pelarangan terhadap mengucapkan kalimat kafir pada orang kafir, penamaan non-muslim dengan kafir adalah sebuah kekafiran. Kalau ini tetap disekukukan, maka bisa kafir orang yang ragu mengkafirkan orang musyrik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antaranya kalau dalam tinjauan akidah ada 10 pembatal Islam. Ada 10 pembatal Islam. Bapak pergi haji, dikasih buku kecil Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dibuka, di depannya ada 10 pembatal Islam. Artinya apa? 10 poin itu harus diwaspadai. Itu lampu merah, bisa batal Islam kita dibuatnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, poin 1 tentang musyrik, tentang syirik, mensyarikatkan Allah, bisa kafir kita. Yang kedua sidang jemaah tentang tawasul, yaitu menjadikan perantara, ya tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah, siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran orang musyrik atau membenarkan ibadah dan keyakinan orang musyrik, maka orang itu kafir secara ijma. Itu kalimatnya. Siapa saja yang tidak mengkafirkan orang musyrik kemudian atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan ideologi dan ibadah mereka, maka orang itu kafir secara ijma. Boleh dilihat di Google juga ada, ketik 10 pembatal Islam, sudah dimasukkan ke medsos itu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sidang jemaah, orang yang melarang menyebut orang kafir kafir, apa alasannya? Apakah dia ragu dengan kekafiran orang kafir atau dia tidak mau mengkafirkan orang musyrik? Maka ini bisa jatuh kepada poin 3 dari pembatal Islam. Ini lanjutan dari permainan mereka. Ketika kita sampaikan bahwasanya Islam Nusantara itu tersandung pada poin 4, 5, dan 6 dalam pembatal Islam, hari ini dilengkapi dengan poin 3. Dahulu sidang jemaah kita kafirkan Islam Nusantara dengan 3 alasan pembatal Islam. Poin 4, poin 5, poin 6. Poin 4 sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa yang meyakini ada syariat yang lebih baik, hukum yang lebih baik, ajaran yang lebih baik daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, kafir dia. Yang keempat. Kedua sidang jemaah yang kelima sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa saja yang membenci sebagian ajaran Muhammad, batal imannya, kafir dia. Yang keenam sidang jemaah yang dirahmati Allah, istihza, yang berolok-olok dengan agama Muhammad, dengan agama Allah, maka dia batal imannya. Ini 4, 5, 6 tersandungnya Islam Nusantara.
maka kita menolak keyakinan Islam Nusantara. Hari ini tambah satu lagi sidang jemaah, yaitu mereka menggugat kalimat kafir yang ada dalam Al-Quran, maka dia tersandung pada poin 3. Maka hari ini lengkap sudah, kelompok ini tersandung pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6. Kalau dia berkeyakinan seperti ini, bisa batal imannya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah, permainan ini permainan lama. Kita lihat, coba kita telusuri surat Al-Kafirun ini. Surat Al-Kafirun ini kata Nabi sidang jemaah yang dirahmati Allah, nilainya 1/4 Al-Quran. Surat Al-Kafirun itu 1/4 Al-Quran. Lihat tafsir Ibnu Katsir, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah perintahkan memanggil non-muslim itu dengan kafir. Hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ibnu Katsir mengatakan ma bimakna man ta'budun, siapa saja. Jadi tidak hanya patung-patung, termasuk makhluk hidup yang disembah, yang diagungkan, mengambil hak Allah Subhanahu wa taala, berada pada posisi tagut, itu ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala antum aabiduna ma a'bud. Dan kalian juga tidaklah ahlinya menyembah Tuhan yang kusembah, kata Nabi. Dalam sejarahnya sidang jemaah, orang kafir mengajak Nabi bersifat liberal, bersikap secara liberal. Mereka mengatakan, hai Muhammad, sembah Tuhanku setahun, aku sembah pula Tuhan kamu setahun. Dia mengajak, membujuk Nabi untuk liberal, mengajak menyamakan agama. Ini jadi gerakan liberal ini gerakan kafir Quraisy. Gerakan liberal, gerakan kafir Quraisy. Jadi jangan kita mudah ditipu-tipu orang. Umat Islamnya harus jelas, tegas, paham agamanya, paham akidahnya, paham tauhidnya. Jadi gerakan liberal itu sejak zaman kafir, itu kafir Quraisy punya. Jadi kalau berhasil sekarang mereka menolak kalimat kafir dalam Al-Quran, berarti dia melakoni lakonan kafir Quraisy sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dua kelompok saja, kelompok Nabi, kelompok kafir Quraisy. Nabi sudah tidak ada lagi kelompok yang seperti ini. Kelompok apa namanya? Neo kafir Quraisy. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia mengajak Nabi untuk liberal. Hai Muhammad, sembah Tuhanku setahun, aku sembah Tuhan kamu setahun. Ditolak oleh Nabi, tidak ada istilah liberal. Maka Nabi katakan, la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Man ta'budun menurut Ibnu Katsir. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian juga, kalaupun kalian sembah Tuhanku, kalian bukan ahlinya. Allah tidak mengakui kalian karena kalian tidak beriman dengan Tuhanku. Syarat kalau orang diakui menyembah Allah berdasarkan iman. Jadi jangan kita ditipu-tipu orang. Pembeda dasar itu perbedaan persoalan iman, bukan toleransi ini dan itu. Kalau sudah beda imannya, itu hanya toleransi lip service saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, wala ana abidum ma'abattum, saya juga tidak akan menyembah apa yang Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga bukan ahli penyembah kepada Tuhan yang kusembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian itu agama kalian, silahkan. Bagiku ini agamaku, jangan kalian coba-coba rusak. Jadi sidang jemaah, ini prinsip Al-Furqan. Al-Furqan, ada yang mengatakan ini surat Makkiyah. Apa kalau Makkiyah, kenapa? Apa ayatnya sudah dibatalkan? Apa ini sudah dimansuh? Harusnya berpikir, kalau di periode Mekah saja sudah ditegaskan Furqan, berbeda kafir dengan muslim, tidak boleh toleransi, tidak boleh liberalisasi, sudah dibedakan sejak Makkiyah. Bagaimana Madaniyah? Tambah matang sidang jemaah dirahmati Allah. Maka muncul surat Al-Anfal, surat Al-Baro'ah, yaitu surat surat At-Taubah pada periode Madinah. Penegasan, penjabaran dari surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Kafirun.
Ini yang pertama sidang jemaah. Gerakan liberal tidak berhenti-henti merecoki Islam, merusak Islam dengan bendera Islam juga. Maka sidang jemaah harus cerdas, jangan bermain, jangan mudah tertipu dengan mereka. Gerakan kedua,